Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih baru 8 ya, kita tunggu dulu ya beberapa supaya eh, paling tidak ada setengah mahasiswa kita mulai. Sebenarnya 2 menit lagi kita mulai. Oh, nanti kita jam 1, Mak. Itu tuh, itu lagi PKKM, dia lagi orientasi kok kata nggak ambil eventnya gabungan sama orientasi mahasiswa magister. Kenapa aja dulu? Nah, nanti jam 1, Mak. Lupa deh mau masuk ke Mama. Apa aja deh. Ya, itu di dalam Fiklas sudah saya lengkapi beberapa hal terkait dengan buku referensi. Semuanya yang bisa dilihat ya. Kemudian saya tambahkan di situ di dalam Fiklas tersebut 4 buku referensi yang bisa jadi rujukan ya. Nanti tolong dilihat aja bukunya. Kemudian mungkin juga nanti Pak Dr. Yusdianto akan menambahkan, tidak masalah karena kita ngajar menggunakan beberapa referensi gitu ya. Sudah berapa? 25 ya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semuanya mahasiswa yang hadir di sini. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tapi pun. Ya pun. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi secara live. Pertemuan kedua. Tadinya saya mikir hari ini mau live atau mau rekaman ya. Karena saya sudah nyiapin juga rekamannya. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan secara langsung. Karena kalau rekaman itu, saya bisa membuat rekaman, kemudian saya posting di YouTube, dan bisa didengarkan oleh semua mahasiswa. Hanya saja ada beberapa kelemahan, tidak langsung interaktifnya lebih kurang gitu ya. Sehingga saya memutuskan kita langsung aja deh ngobrol, bisa diskusi dan lain sebagainya. Nah, saya sudah menambahkan satu referensi dalam Fiklas, dan saya lihat semuanya tidak ada kendala ya masuk ke dalam Fiklas. Alhamdulillah, keren-keren sekarang mahasiswanya. Angkatan sebelum kalian susah banget masuk Fiklas itu, entah kenapa. Tapi alhamdulillah
kita semuanya. Memang tugas belum saya berikan, tapi ada beberapa yang perlu, walaupun tugas tidak diberikan, tapi saya sangat berharap sekali bahan-bahan yang sudah disampaikan dalam fikras tersebut bisa bisa dipelajari atau bisa dipahami secara mendalam. Contohnya ada video yang menjawab pertanyaan saudara kemarin terkait dengan seseorang yang mengaku telah berfilsafat, apakah memang dia seorang filsuf gitu ya. Ada videonya, satu pendapat ya. Nah, apakah Anda setuju dengan dia atau tidak? Ya. Seseorang yang mau buku enak. Seseorang yang pokok dari video itu ada yang bisa menyampaikan di sini? Pokok dari video yang cuplikan filsafat, apa itu filsafat? Ada yang bisa menyampaikan pendapat menurut saudara seperti apa gitu? Yang sudah nonton videonya tentunya ya, yang bisa menyampaikan. Kalau yang belum nonton, apa menurut pandangan saudara bagaimana terhadap video yang saya share linknya di Vclass? Video ini nih. Nih. Ada? Udah nonton belum videonya? Ini belum ya? Ada sudah? Ini sudah pernah melihat? Nah, ini harus perlu dilihat bahan-bahan ini. Sederhana sebenarnya, cuplikannya hanya beberapa menit gitu. Tapi penting. Ya. Siapa yang sudah melihat video ini dan bisa menyampaikan apa pendapat kalian terhadap video tersebut atau ingin mengulang isinya, silakan. Ada di sini? Sudah, Pak. Ya, silakan. Mas Angga Cipta ya. Ya, jadi untuk filsafat sendiri kan kalau yang saya lihat di video tersebut ya Pak, untuk filsafat sendiri itu sebuah ruang yang kosong yang diperebutkan oleh ilmu pengetahuan dan agama. Dan juga ketika di situ kan ada yang berpendapat bahwa bumi itu terbentuk, ada yang bilang dari air, kemudian ada beberapa pendapat yang bilang itu dari pasir dan dari atom. Nah, itu juga filsafat itu dilihat dari berbagai aspek. Jadi tergantung tempat dan orang berpendapat hal tersebut itu dikarenakan apa sih namanya, kemampuan dan apa yang dilihat. Itu sih Pak. Oke. Terkait dengan filsafat ilmu yang masih secara umum ya, pada tahapan awal kita masih sifatnya umum apa yang disampaikan. Pokok pikiran yang lain ada yang ingin menyampaikan? Karena dasarnya penting ini kita mengetahui filsafat secara dasar dulu, filsafat ilmu, baru filsafat nanti ke arah filsafat hukum. Karena tidak ada perkembangan evolusi, artinya evolusi perkembangan filsafat hukum ini berawal dari sebuah filsafat ilmu dan filsafat hukum. Itu pendapat yang saya sampaikan. Yang lain, satu orang lagi. Filsafat ilmu pengetahuan adalah Kenapa kita belajar filsafat ilmu pengetahuan, nggak langsung belajar filsafat hukum? Ayo, satu orang lagi yang bisa menyampaikan. Ini sebenarnya menjawab pertanyaan
Tapi apakah kita sekarang harus percaya dengan apa yang disampaikan oleh orang tadi? Enggak ya. Artinya kita bisa mengkritisi. Nah, di sini maksud saya kritisi kalian jika sepakat seperti apa dengan tidak seperti apa gitu. Dan boleh berbeda ya. Atau ingin menegaskan juga bisa. Satu orang lagi. Bersin. Ada? Saudari Elsa Aulia kayaknya bicara. Enggak? Oke lah. Enggak, Pak. Ya, oke lah. Kita coba. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas apa pembahasan kali ini tanggal 4. Ada yang tahu nggak di Fikras? Saya cross check soalnya supaya benar-benar mahasiswanya melihat alur Fikras. Apa? Sejarah filsafat. Oke. Jadi sejarah filsafat saya akan menyampaikan pada hari ini sejarah filsafat. Nah, saya biar nggak bosan ngeliat muka saya terus, nanti saya coba apa namanya share screen. Tapi saya nggak akan masuk ke dalam sini langsung ya. Saya masuknya ke ini sudah kita ketahui semuanya, sudah kita bahas. Kemarin saya sudah memberikan pembukaan terkait dengan filsafat. Nah, itu apa ya isinya ya? Pengertian filsafat ya. Pengertian filsafat. Yang dimana seseorang dikatakan telah berfilsafat itu seperti apa? Ya. Kemudian di dalam itu kita membahas juga terkait dengan seorang yang terbiasa berpikir filosofis tidak akan merasa puas jika ilmu atau pengetahuan hanya dari sudut pandang jenis ilmu atau pengetahuan itu sendiri. Beberapa pengertian sudah saya sampaikan minggu lalu, ini yang bisa dilihat oleh saudara, termasuk dalam arti katanya, filsafat itu apa, kemudian dari segi terminologinya, garis-garis merah tersebut yang harus dilakukan jika orang berfilsafat seperti apa. Nah, kita akan membahas mengenai filsafat, sejarah filsafat. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri, dalam bahasa Arab, sejarah yang dimaksud dengan sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun yang artinya pohon. Ya, sejarah. Nah, sejarah filsafat ini maksudnya ingin melihat kalau pohon itu dia bercabang ya, ada ranting, ada segala macam, dia tahu kemana, dari mana arahnya. Nah, kita ingin melihat sejauh mana yang dahulu tuh sejarah, artinya ingin melihat ke belakang, flashback. Dan sejarah juga diartikan dalam bahasa sinonimnya lain, yaitu tarikh dalam bahasa Arab. Sinonimnya. Tarikh itu artinya waktu.
Sejarah itu ada kaitan dengan pohon dan ada waktu. Pohon itu berkaitan dengan ini yang yang saya pikirkan ya, pendapat saya. Pohon artinya, kenapa saya juga mikir kenapa sejarah itu dalam bahasa Arab diartikan sebagai satu pohon cabang. Terus diartikan sebagai dalam arti lain adalah waktu. Ternyata memang sejarah itu ada kaitan dengan percabangan dan waktu yang berjalan. Dan kita tidak pungkiri bahasa Indonesia ini banyak yang berasal dari bahasa Arab. Itu. Nah, kemudian ketika kita melihat bahasa Latin, sejarah, itu kita temukan sejarah diterjemahkan dengan historia, atau bahasa Inggrisnya history, yang dapat diartikan sebagai kejadian masa lalu. Nah, yang khusus, masa lalu yang khusus berkaitan dengan kehidupan manusia. Nah, objeknya adalah apa yang pernah dan telah terjadi dengan kehidupan dengan manusia terhadap kejadian semesta alam. Nah, kehidupan manusia di sini yang kita kaitkan dengan filsafat adalah bagaimana termasuk ke dalam pola pikir manusia itu. Bagaimana dahulu manusia itu terbentuk pola pikirnya. Nah, sejarah filsafat ini kita akan melihat bagaimana terbentuknya pola-pola pikir sehingga sampai kepada filsafat hukum yang akan kita pelajari. Nah, kita ketahui bahwasanya dalam sejarah alur cerita terkait hal-hal yang dianggap perlu ini ditekankan dalam sejarah. Sejarah perang itu tidak menceritakan dari hari pertama sampai hari ke 1000 sekian hari, tapi ada momen-momen yang penting. Nah, apakah boleh menceritakan satu sejarah? Tentunya sejarah filsafat yang akan diungkapkan atau akan saya ungkapkan di sini adalah ditekankan kepada atau dapat dipertanggungjawabkan oleh orang-orang yang memang menulis atau memiliki kemampuan, kompetensi untuk menulis sejarah tersebut. Oleh karena itu, saya mereferensikan beberapa buku sebagaimana yang dapat dilihat di dalam Fiklas tersebut. Buku tersebut ada sejarah tentang pemikiran Islam yang dari Izamuddin yang kemarin kita pernah bahas. Ada juga buku tua dari Jujun Surya Samantri, Filsafat Ilmu. Ada juga buku yang baru ini, Filsafat Hukum Pancasila dari Profesor Kailan. Dan yang termasuk yang baru juga ada di sini sejarah filsafat. Ya, bukunya ada semua di situ. Anda bisa temukan juga di Gramedia bukunya. Saya mencoba untuk mengkombinasikan dan merekonstruksikan semuanya buku ini menjadi sejarah filsafat yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, pertemuan kita kali ini adalah untuk menguak bagaimana filsafat dahulu itu dimulai. Atau sejak kapan manusia ini menggunakan nalarnya, menggunakan otaknya untuk benar-benar berfilsafat, bukan hanya berpikir. Kita tahu kemarin apa beda berpikir dengan berfilsafat. Ya. Dari definisi yang Anda bisa lihat di sini. Filsafat, analisa, hati-hati, sistematis, usaha maksimal, sampai kepada akarnya. Itu yang dimaksud. Kalau dikatakan kapan manusia berpikir, sejak Nabi Adam manusia sudah berpikir. Nah, untuk membahas sejarah ini perlu kita determinasi,
menetapkan batasan sejarah yang akan disampaikan berkaitan dengan sejarah filsafat. Kita tidak akan membahas filsafat sejak Nabi Adam gitu ya, walaupun saya yakin Nabi Adam sudah berfilsafat dahulu gitu. Nah, ditekankan di sini berfilsafat sejak kapan? Sejak zaman Yunani dan Romawi. Kita tetapkan. Sampai kepada zaman modern atau abad ke-20 yang saat ini sedang berjalan. Nah, kalau saya tidak membatasi atau kita tidak batasi, ini khawatir saya akan terlalu panjang ceritanya. Ya, waktunya terlalu nggak cukup. Nah, kita tidak akan membahas langsung kepada filsafat ilmu ya. Tetapi kita terlebih dahulu akan membahas terkait filsafat itu sendiri, perkembangan filsafat itu sendiri, yaitu sejak kapan manusia ini kapan manusia menggunakan nalarnya untuk berfilsafat, atau kapan para filsuf itu memang muncul. Di situ saya juga di dalam fikras saya sudah sampaikan ada buku Prof. Haidar Anwar almarhum ya, yang memberikan pembagian ilmu filsafat, tapi tidak baku sifatnya karena beberapa buku membaginya ke dalam, ada yang membaginya ke Yunani kuno, ada yang membaginya Yunani dan Romawi. Kalau saya membaginya Yunani dan Romawi gitu ya. Kenapa seperti itu? Nanti kita akan lihat kenapa. Nah, saya sampaikan tadi di depan, kita tidak akan membahas langsung kepada sejarah filsafat ilmu, tapi terlebih dahulu terkait dengan filsafat itu sendiri. Sejak kapan manusia menggunakan pikirannya secara mendalam, sistematis, terukur, spekulatif, dan radikal. Sejak kapan manusia ini memiliki jiwa cinta kepada kebijaksanaan dan berakal budi. Nah, sejak kapan manusia ini dia tidak mau menang sendiri atas pola pikirnya dan menerima pola pikir orang lain. Di situ sesuai dengan definisi filsafat yang kita bahas kemarin ya. Nah, kalau saya baca juga memahami karakternya Rocky Gerung mengatakan seperti ini. Filsafat itu bukan cinta kebijaksanaan, tapi dia menggunakan nalarnya dengan baik gitu. Filsafat bukan cinta kebijaksanaan, tapi dia menggunakan nalarnya yang benar. Bahkan dia menggunakan orang yang tidak berfilsafat itu ya orang dungu, artinya orang tidak menggunakan nalarnya secara benar. Tapi di sisi lain saya memiliki pendapat lain. Ya. Menurut pendapat saya, filsafat artinya suatu perubahan menuju hal atau ke arah yang positif. Memiliki dampak yang baik terhadap kehidupan manusia. Kemudian seorang dikatakan berfilsafat itu, menurut saya pribadi ini, pola pikir dia itu menciptakan tidak menciptakan kerusakan. Atau dengan kata lain, barang siapa yang menggunakan nalarnya untuk kerusakan, saya tidak mengatakan dia sedang berfilsafat. Karena kan otak kita ini atau ide kita bisa digunakan yang baik dengan yang buruk. Sebagaimana pisau bisa digunakan untuk masak atau untuk membunuh atau untuk mengancam. Nah, berpikir terhadap suatu produk yang memberikan dampak buruk, hakikatnya menurut pendapat saya ini bukan berfilsafat.
Karena saya tetap kepada pedoman cinta kebijaksanaan. Dan kalau kita lihat dalam kamus kebijaksanaan itu sesuatu hal yang positif. Ya. Nah, kenapa alasan saya menyampaikan ini? Karena tadi filosofia, dari kata filosofia, cinta kepada kebijaksanaan. Ya, tidak tahu, mungkin kalian ada yang mengatakan juga tetap Pak, orang yang menggunakan nalarnya untuk negatif tetap dikatakan berfilsafat. Ya, monggo silakan. Di dalam Islam kita mengenal, dan kawan-kawan yang muslim mengetahui adanya istikharah. Ini apa maksudnya? Menyerahkan diri kepada Allah. Tidak hanya saja melalui nafsu untuk memutuskan sesuatu, tetapi tetap ada peran yang lain yang bermain di situ. Seorang muslim yang baik tidak akan melakukan istikharah. Seorang muslim yang baik tidak akan melakukan istikharah ini untuk perkara dampak yang negatif. Misalnya saya mau mencuri rumahnya siapa nih? Rumahnya A atau B? Saya istikharah dulu lah, gitu ya. Jarang gitu ya. Gitu. Nah, kemudian susunan sejarah filsafat akan saya ungkapkan seperti ini. Lalu ini ke bawah. Nah, ini kan sudah kita bahas ya, menurut para ahli. Nah, Anda sudah mendapatkan informasi terkait dengan orang-orang ini kemarin. Sokrates berpendapat, semuanya ini sudah saya sampaikan kemarin ya. Jadi tidak, ini bisa kalian dapatkan juga. Nah, saya ingin mengarah ke sini. Ini awal-awalnya. Nah, sini nih. Hubungan mazhab hukum dan filsafat. Hukum. Ini Anda hapus dulu kata hukumnya, karena saya nggak sempat buat yang filsafat ilmu langsung. Tapi ada hubungan dengan filsafat ini. Nah, di sini di dalam saya maju ke arah ke depan dulu ya. Di dalam hukum ini nanti kita akan mengenal beberapa aliran hukum. Aliran ini terkait dengan pemikiran-pemikiran. Ada aliran hukumnya, aliran hukum alam, positif, mutalis. Ini semua akan dibahas dalam filsafat. Ya, ini adalah menu-menu kalian ke depan. Tapi menunya nanti dulu saya kasih, ya, menu ini. Karena kita akan belajar sejarah dulu. Nah, oke. Nah, susunan sejarah ini saya mulai dari Yunani dan Romawi. Ya. Ini informasi ini saya dapatkan. Ini biar saya lengkapi dulu di postingan sini. Kalau nggak kelihatan atau suara saya terputus, tolong dikasih tahu ya. Nah, ini. Jadi Pak Rudi, kenapa sih aliran mazhabnya ke sini dulu? Atau pembahasannya ke Yunani atau Romawi? Nah, susunan yang saya buat pada pertemuan ini berasal dari penggalan-penggalan informasi yang tersebar, baik dari di internet dan dari buku-buku referensi. Kita ketahui bersama internet, ini hati-hati juga dalam penggunaannya menurut mahasiswa ya. Internet ini meskipun tulisan tidak dapat dijamin kebenarannya, internet itu tidak dapat dijamin kebenarannya menurut saya. Karena kita ketahui siapapun dapat menulis apapun dalam internet. Akan tetapi informasi yang kita temukan
dapat digunakan sebagai petunjuk arah, petunjuk awal. Nah, kepada atau menjadi satu langkah yang perlu diuji kebenarannya melalui referensi. Jadi saya melihat melalui internet dulu karena ingin cepat. Saya melihat sejarah banyak sekali yang merujuk kepada Yunani Romawi. Saya langsung berpikir kenapa seperti itu. Gitu ya. Nah, saya langsung dapetin beberapa buku referensi. Yang tadi 4 buku referensi tadi yang saya sudah kalian lihat itu mengarah juga ke sananya. Mengarah ke arah sana. Yunani, Romawi. Oke, berarti saya dalam internet tersebut memberikan petunjuk dan dikonfirmasi oleh buku-buku referensi. Termasuk kalian nanti kalau menulis itu bisa digunakan caranya internet hanya sebagai petunjuk awal yang tidak valid ya, kemudian divalidasi dengan buku referensi atau artikel. Itu penting itu. Jangan sampai sumbernya dari mana Pak? Dari Google. Itu payah itu. Artinya Anda nggak menggunakan metode penelitian dengan baik itu. Ya. Kalau S2 jangan dari Google, dari internet pun ada batas-batasannya ya. Itu bisa kalau orang bilang dibantai habis lah sama dosen pengujinya. Dari internet, dari nggak jelas siapa yang menulisnya. Itu bahaya. Nah, mengapa perlu dibahas sejak zaman Yunani dan Romawi? Tentu ada beberapa alasan. Alasan pertama, tadi mempersingkat penjelasan saya. Saya tidak akan jauh kepada Yunani, karena Yunani itu sebelum Masehi sudah cukup jauh juga. Nah, alasan kedua yang tidak kalah pentingnya, kita melihat akar hukum Indonesia. Nah, melihat akar hukum Indonesia, salah satunya ini mengarah kepada Yunani dan Romawi. Suka atau nggak suka, ya, sengaja atau nggak sengaja, nuansa Barat, artinya nuansa Romawi, Yunani, Romawi, telah menyentuh beberapa sistem hukum di Indonesia. Nah, bagian non hukum ini perlu Anda sadari. Sistem hukum kita ini ada sentuhan Yunani dan Romawinya. Nah, oleh karena itu, maka saya mengatakan mempelajari akar-akar ini cukup penting. Dan saya berani mengatakan sangat penting. Contohnya saja, ini yang sudah tahu KUH pidana, KUH perdata, kemudian ada kode sivil, kode penal. Itu dari mana asalnya gitu loh. Ya. Orang bilang, Rudi ngapain ke Perancis? Orang kan bahasa sumber hukum kita kan Belanda. Nah, Belanda itu kan kenapa nggak ke Belanda aja? Padahal Belanda sumber hukumnya dari Perancis, kembali ke Perancis. Belanda itu berada posisi di utara gitu kan. Sedangkan Romawi itu berada pada posisi Yunani, Romawi berada di selatan, daerah selatan Eropa. Nah, masuknya ke Belanda itu akibat kerajaan Belanda saat itu dikuasai oleh Napoleon Bonaparte. Nah, menjadi penting lagi karena ternyata sistem hukum Indonesia ini telah memiliki karakter tersendiri. Maksud saya ini adalah ketika membaca buku filsafat Pancasila, sini nih. Nah, buku yang ini satu ini buku kata nggak ya? Aduh, buram boy. Karena saya pakai bonon ada buram. Nah, ini Pancasila. Filsafat Hukum Pancasila. Ini buku ini sangat penting ini karena penanggung jawab mata kuliah kita filsafat ilmu S2 dan S3 itu Dr. Tisnata mengarahkan filsafat ke filsafat Pancasila. Jadi ini satu referensi yang cukup baik. Masih banyak lagi sih buku filsafat Pancasila. Ya. Jadi di satu sisi
ada filsafat barat, di satu sisi lagi muncul filsafat Pancasila. Nah, apa pula Pak filsafat Pancasila? Pancasila itu ya nanti kita akan akan sampaikan filsafat Pancasila. Tapi sebelum ke filsafat Pancasila, kita akan bahas mengenai sejarah filsafat hukum pada umumnya. Nah, kita ketahui bahwasanya Anda harus menyadari begini. Saya mengambil satu pendapat dari Jimli Asidik dalam bukunya Filsafat Pancasila tersebut yang mengatakan bahwasanya amandemen Undang-Undang 45 tersebut sudah berkarakternya sudah bukan karakter Pancasila. Gitu loh. Dan ini menarik sekali pendapatnya seperti itu. Artinya kalau Undang-Undang Dasar ini sudah tidak berkarakter Pancasila, bagaimana yang bawah-bawahnya lagi? Nah, ternyata karakter yang kita munculkan itu karakter yang barat banget gitu loh. Nah, sehingga nanti kalian bisa tahu nih. Ya, makanya sejak sekarang jangan percaya sama undang-undang yang sudah sah itu adalah sah, itu adalah hakikat kebenaran. Kalian perlu menguji gitu loh. Undang-undang itu benar enggak? Undang-undang itu sesuai dengan falsafah Pancasila atau enggak gitu loh. Itu tuh yang menariknya. Ya. Nah, jadi sejarah filsafat yang kita bahas pada pagi hari ini merupakan subtema atau subbidang dari filsafat itu sendiri. Ya. Kemudian dinamika perkembangan filsafat ilmu ini dia tidak bisa terlepas dari sejarah filsafat. Oleh karena itu kita akan membahas satu demi satu bagaimana orang dahulu berpikir. Nah, dari aliran mazhab hukum alam, kita lihat di sini kelihatan ya, ada tokoh-tokoh para pemikir, para filsuf lah. Kalau kita melihat aliran itu maksudnya adalah pemikiran alam. Apakah saya tanya, apakah Socrates, Plato, Aristoteles adalah mereka orang hukum? Kalian tahu nggak di sini? Apakah Socrates yang lahir sebelum Masehi 470 sebelum Masehi, Plato yang lahir sebelum Masehi juga, Aristoteles yang lahir sebelum Masehi, ini apakah mereka ini orang-orang hukum? Bukan. Mereka hanya pemikir-pemikir saja. Ya, yang mendasarkan pola pikirnya itu ke dalam alam. Bagaimana alam ini bermain, aturan alam, hukum alam, seperti itu. Ya, saya lupa menyantumkan sebelum Masehinya di sini. Nah, nah, kita akan melihat bagaimana Socrates berpikir, kemudian bagaimana Socrates juga menyampaikan pikirannya kepada Plato sebagai muridnya, dan bagaimana Aristoteles mengambil pemikiran gurunya, yaitu Plato. Jadi, semua ini berhubungan. Dan bagaimana setelah Aristoteles itu berakhir, ada pemikiran-pemikiran Ibnu Sina, Ibnu Rushd setelah Masehi yang juga hampir sama. Apakah mereka mengadopsi pemikiran Aristoteles, Plato atau Socrates? Ada yang mengatakan tidak, karena di dalam Islam sendiri mereka bukan kebetulan ya. Di dalam Islam sendiri ada pemikiran-pemikiran yang sama dengan pemikiran-pemikiran Socrates, Plato, Aristoteles. Artinya pemikiran yang sama yang dahulu ini belum tentu jiplakan dari yang dahulu.
tetapi satu pemikiran yang dikembangkan dari Al-Quran waktu Ibnu Sina dan Ibnu Rushd tersebut. Karena mazhab hukum alam ini, kenapa dikatakan hukum alam? Karena dia berpikirnya secara rasionalnya berdasarkan ketentuan natural, alamiah. Karena alam itu berasal dari Tuhan, makanya wajar ketika ada persamaan, begitu. Semoga apa yang saya sampaikan ini tidak membingungkan semuanya ya. Tapi kalau kalian baca yang namanya tulisan Prof. Khaidir Anwar, jelas kok itu baca. Jadi saya juga memberikan referensi yang bisa kalian baca. Nah, kesimpulannya bahwasanya di bawah ini saya tulis, tidak ada teori tunggal tentang hukum alam. Artinya para pemikir mulai dari Socrates, Plato, Aristoteles sampai ke Ibnu Sina itu selalu berkembang. Kita akan coba apa sih yang dipikirkan oleh Socrates, Plato, Aristoteles. Nah, klik nggak? Klik. Nah, di sini kita lihat, saudara, ada tampilannya, bahwasanya dahulu para pemikir-pemikir dahulu mengatakan hukum alam ini muncul dari suatu naluri, reasonnya, akal budi manusia. Nah, pemikiran dahulu yang bersifatnya universal dan selalu hidup dalam sanubari manusia. Ya, karena manusia itu diciptakan oleh Tuhan, oleh alam. Dia mempunyai naluri yang universal. Contohnya yang universal itu artinya maksudnya apa sih? Artinya yang berlaku di satu tempat pasti akan berlaku di satu tempat lagi. Contohnya air mengalir ke bawah. Air mengalir ke dataran yang lebih rendah. Itu semuanya sama semua di semua negara. Universal begitu itu. Nah, ini saya sudah masuk ke dalam hukum positif negara. Di dalam mereka dan dalam para pemikir-pemikir terdahulu mengatakan bahwasanya terdapat satu hukum yang lebih tinggi daripada hukum negara tersebut. Nah, yaitu apa? Hukum lex, itu adalah hukum divin yang bersifat ketuhanan yang berasal dari akal budi atau berasal dari alam itu sendiri. Jadi hukum alam ini lebih lebih tinggi atau lebih superior daripada hukum negara. Nah, mereka yang berpikir yang memiliki pemikiran hukum alam ini berkeyakinan bahwa pandangan terhadap suatu keadilan sifatnya mendasar, fundamental, esensial daripada nyawa daripada hukum. Bahkan sering keduanya diidentikan sebagai sebuah nilai yang tunggal dan menyatu. Nah, sebagaimana saya sebutkan di atas tadi, Plato, Socrates, Plato, Aristoteles itu bukan orang hukum, tapi seorang yang belajar, seorang yang menggunakan pola pikirnya dengan mendasarkan kepada alam semesta, dengan mendasarkan kepada kejadian-kejadian bersifatnya universal. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya di Yunani Romawi itu kental dengan, apalagi Yunani ya, kan Yunani itu baru Romawi, kental dengan
sifat ketuhanannya atau dewa-dewanya. Ya. Dewa-dewanya. Nah, kemudian bergeser sampai kepada masanya Romawi, masa Kristen, itu ada pergeseran yang tadinya bicara tentang Tuhan, jadi tidak bicara lagi tentang Tuhan. Yang bicara tentang dewa, tidak lagi bicara tentang dewa. Ya. Terdapat pergeseran-pergeseran. Nah, sejarah filsafat ini muncul dari mereka-mereka, dari Socrates, dari Plato, dari Aristoteles, di mana mereka ini lebih religius lah, istilah gitu ya. Kalau sekarang istilahnya religius. Lebih percaya kepada alam, lebih percaya kepada bahwasanya ini semua ini berasal dari alam semesta. Oke, selanjutnya supaya saya tetap sistematis. Nah, walaupun mereka bukan bisa dibilang bukan orang hukum, tetapi sudah dibahas masalah-masalah hukum tersebut pada masa Plato juga. Ya, karena dulu kan nggak ada urusan sarjana hukum, kita tahu semuanya. Ya. Lulus, jangankan hukum, ijazah aja nggak ada gitu. Jadi pemikiran mereka tentang hukum, tentang keadilan itu sudah ada. Meskipun mereka tidak secara langsung bergelut dengan hukum yang ada seperti saat ini. Nah, dan hukum dan keadilan menurut Plato itu sudah ada. Mengatakan satu paket yang tidak dapat ditawar. Kalau ada hukum, berarti itu ada syarat keadilan. Itu menurut Plato. Nah, ini sering digunakan dalam teori-teori tersebut. Makanya mengatakan dalam hukum itu harus ada keadilan. Unsur dari hukum itu adalah keadilan. Keadilan itu macam-macam. Keadilan distributif, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, dan dikatakan bahwasanya hukum dan keadilan ini harus ada di dalam satu negara. Dan mendahulu Plato belum ada negara, baru imperium, baru wilayah. Ini kata negara ini muncul dalam buku yang saya kutip. Negara maksudnya jangan dibayangkan negara seperti saat ini ketika dia berpendapat. Dan ini harus ada dalam satu negara dan harus menempati posisi yang sentral, utama, nyawanya, gitu. Dan ini bisa digunakan, menurut saya, pendapat Plato ini jadi salah satu dasar kalian untuk menulis. Nah, kekuatan moral adalah unsur hakikat daripada hukum. Moral itu inti daripada hukum. Hakikat kebenaran yang benar-benar daripada hukum. Sebab tanpa adanya moral, dalam hukum itu harus ada moral. Kalau nggak ada moral, maka hukum akan kehilangan supremasinya atau independensinya. Itu menurut Plato. Nah, disinilah kita ketahui bahwasanya dia mengatakan keadilan itu muncul, konsep keadilan itu muncul dari ilham. Atau kita bilang muncul dari wahyu, ya, ilham itu bisa juga wahyu. Jadi saya juga sempat, kalau pribadi sempat agak terhambat ya dengan istilah-istilah yang digunakan di dalam hukum ini. Contohnya apa sih beda prinsip dengan azas? Ternyata beda prinsip dengan azas itu hanya masalah bahasa. Azas itu di bahasa Indonesia. Saya cari-cari di kamus bahasa Inggris nggak ada azas itu apa? Ada di prinsipal. Tapi kalau saya tanya kepada dosen, Pak, apa bedanya azas dengan prinsip? Dia bisa membedakan. Menurut saya nggak ada bedanya sih, hanya penggunaan bahasa saja. Oke, ini Plato. Aristoteles setelah Plato
apa yang disampaikan oleh Aristoteles, hukum atau aturan-aturan merupakan sebuah kandang yang dapat menjinakkan manusia. Maka dikatakan kita ketahui bersama orang dikurung adalah untuk menundukkan dia, selain dia sebagai penghapus kesalahan, juga agar dia bisa lebih baik lagi dalam kurungan tersebut. Nah, hukum ini merupakan kandang yang dapat menjinakkan manusia. Aturan-aturan yang ada, yang dibuat, adalah supaya manusia ini bisa tidak liar gitu loh maksudnya. Dia bisa patuh sama-sama. Nah, kemudian ini Aristoteles itu pandangan setelah Plato, muridnya Plato. Dikatakan keadilan haruslah dibagikan oleh negara kepada setiap penduduk warga negara, dan hukum yang baik adalah hukum yang menjaga agar keadilan semua orang tanpa terkecuali dan non diskriminatif. Ini sudah muncul sejak zamannya Aristoteles. Keadilan harus dibagikan kepada semua manusia oleh negara, oleh penguasa. Nah, kemudian konsep yang dimunculkan oleh Aristoteles bahwasanya keadilan ini bermula dari analisis ilmiah atas prinsip-prinsip rasional dengan settingan model masyarakat politik dan undang-undang yang telah ada. Nah, kita lihat bedanya Plato dengan Aristoteles, apalagi dengan Socrates, jauh ya. Socrates lebih ke arah masih alam, Aristoteles yang ke arah kekinian, lebih ke arah aturan-aturan, sudah mengarah kepada aturan-aturan hukum-hukum positif yang ada di satu wilayah atau satu negara. Itu perbedaannya. Nah, ini saya hanya mengantarkan saja kepada saudara semuanya terkait para pemikir dahulu, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, saudara sekalian, saya juga melihat dan menemukan cabang ini. Aristoteles ini, jika melihat tahunnya hidupnya, beririsan dengan Saint Augustine dan Thomas Aquinas. Sehingga pola pemikiran Aristoteles ini digunakan oleh Saint Augustine dan Thomas Aquinas. Dari sejarah kita melihat, ternyata ada irisannya. Jadi sehingga bisa dikatakan kita bisa tahu Thomas Aquinas itu berpikiran seperti apa, melihat ke belakangnya lagi. Kalau dalam Islam itu ada yang namanya sanad ya. Sanad. Dalam berilmu ada sanadnya. Jadi kalau nggak ada sanadnya terputus, itu nggak sah itu. Nah, sanadnya Thomas Aquinas, Saint Augustinus, Aristoteles itu sanadnya ke Socrates sanadnya. Ya. Tapi tidak, pemikirannya berkembang, apa yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Nah, kemudian ini juga nanti akan akan menemukan para pemikir-pemikir ini di dalam buku-buku yang saya sampaikan tadi di atas. Ya. Saint Augustinus mengatakan apa itu, ini sudah mulai keadilan, apa yang maksudnya keadilan. Hampir keadilan itu adalah nafas daripada suatu hukum, suatu negara. Thomas Aquinas mengatakan apa? Thomas Aquinas ini mengatakan semua hukum buatan manusia, aturan buatan manusia dalam penerarannya memiliki kedudukan sebagai yang diturunkan dari hukum alam. Jadi manusia buat hukum dari pola pikirnya itu sebenarnya dari alam. Gitu. Bahkan dia katakan jika satu aspek hukum tidak diturunkan oleh alam, jika hukum itu bukan berasal dari alam, maka hukum tersebut cacat sebagai hukum. Nah, kalau dalam Islam itu ada yang namanya Al-Quran. Al-Quran itu
ada turunannya melalui hadis. Hadis itu melalui ijma, kias. Itu. Jadi apa yang dikiaskan, apa yang diijmakan oleh para mazhab Islam seperti Syafi'i, Hambali, itu semua berasal dari Al-Quran dan tidak akan ada pertentangan dengan Al-Quran. Gitu. Nah, itu pandangannya. Kemudian saya pikir sampai sini dulu, sebentar dulu saya cek dulu ya, supaya tidak terlalu, karena selanjutnya itu adalah principle of law. Ya, saya stop dulu. Nah, kerasa udah 8, udah jam 9 ya. Baik, itu terkait dengan sejarah filsafat masih yang zamannya Romawi ya, belum masuk ke sejarahnya Romawi dan Yunani dan Romawi, belum masuk ke dalam sejarahnya Islam. Sejarah Islam ada sendiri di sini di buku filsafat pemikiran para filsuf Islam. Saya senang membandingkannya dengan pemikiran dan filsafat hukum Islam. Kenapa? Karena ternyata di dalam apa yang dipikirkan oleh Socrates, Plato, Aristoteles, ini pun dipikirkan oleh para pemikir-pemikir Islam, gitu loh. Tapi tidak seterkenalnya para pemikir Barat. Kenapa seperti itu? Ya, karena ini proses menurut saya, tapi sudah mengarah ke sana. Dan karena hukum kita ini hukum yang berasal dari Barat, bukan hukum dari Islam, walaupun ada aturan-aturan yang bersinggungan terhadap Islam, hukum perkawinan contohnya, atau hukum perdagangan juga ada ya, istilahnya bank perbankan itu sudah muncul tuh, ada. Dan itu terus berkembang sampai saat ini. Bahkan lebih mengarah aturan-aturan kita nih mengarah kepada syariah. Ya, buktinya munculnya bank-bank syariah, BSI, segala macam itu adalah hal yang pergeseran-pergeseran yang ada di kita saat ini. Begitu. Dan saya memiliki satu keyakinan juga terhadap hukum Islam tersebut dari S1 sih. Saya mengatakan karena saya bukan saya ini merasa orang Islam, tapi saya mengatakan gini. Islam itu adalah suatu kebenaran, gitu ya. Kalau dilihat dari sejarahnya bagaimana agama itu muncul, itu pendapat saya. Nah, kemudian bila Al-Quran itu dari Tuhan, dari Allah, pasti Al-Quran itu ada satu kebenaran di situ. Nah, kebenaran itu dijabarkan ke dalam peraturan-peraturan yang ada. Itu pemikiran saya waktu itu. Nah, bukan karena saya orang Islam juga, tapi memang saya membaca dari beberapa sejarah gitu ya. Karena kita kan nggak boleh taklid buta ya, ya. Nah, itu yang bisa saya ungkapkan terkait dengan filsafat buku, filsafat ilmu, filsafat hukum. Karena sebenarnya Anda belajar filsafat ilmu itu juga akan belajar filsafat hukum, gitu loh. Otomatis itu yang diharapkan. Seperti apa yang saya sampaikan pada pertemuan awal, di S2 filsafat ilmu pada semester 1, sedangkan di S1 itu filsafat itu diajarkan pada semester akhir. Gunanya apa? Pendapat saya mengatakan filsafat ilmu ini harus digunakan sejak kita masuk ke dalam dunia akademis S2. Karena S2 ini sudah masuk ke dalam teori-teori. Contohnya saja, seperti ini. Saya izin share sedikit lagi. Kemudian nggak bosan. Ini, saya balik ke sini. Ini belum saya sampaikan kepada kawan-kawan semuanya ketika kita masuk kuliah. Oh, back. Saya tahun lalu memulai dengan ini.
Ya. Tahun lalu mulai dengan ini. Tidak ada kata tanpa makna dan tidak ada makna tanpa pemikiran. Apa maksudnya? Ketika ada namanya, kalian kan sudah tahu orang hukum ya, atau yang belum bukan orang background hukum, ada istilah-istilah ini, rule of law, fakta, serpenda, trias politika, the Stauffenberg teori. Apa ini? Ini muncul kata-kata ini muncul melalui satu upaya berfilsafat, gitu loh. Jadi penting bagi kalian semuanya di S3 itu sudah ada yang namanya teori-teori yang dibahas. Teori tersebutlah Anda harus olah dengan cara pola pikir yang benar. Diruntun, siapa yang mengungkapkan teori itu? Kenapa teori itu muncul? Apakah teori itu relevan dengan kita? Nah, masa relevansi teori itu ada dijawab di dalam filsafat hukum Pancasila di sini. Filsafat hukum Pancasila ini saya apa namanya? baru mengatakan, oh iya ya, ternyata Pancasila itu memang sudah menjadi darah daging kita ketika baca buku ini, ya. Artinya pikiran-pikiran dari Barat yang muncul tersebut harus disesuaikan dengan falsafah Indonesia, yaitu Pancasila. Contohnya saja misalnya voting presiden. Kita mempunyai satu pedoman apa? Sila keempat, musyawarah, melalui musyawarah. Baik lagi, voting itu contohnya sedikit ya. Ini pemikiran saya. Voting itu bukan budaya kita. Sehingga orang Indonesia ketika melakukan voting pasti ada yang tidak ikhlas dengan hasil voting tersebut. Kayaknya budaya voting ini salah ini kayaknya. Ya, serahlah kalian. Budaya musyawarah itu yang memang benar, yang harus diingat. Tapi kenapa voting itu masuk ke dalam dasar kita, gitu ya? Semacam itu kritisinya. Jadi Pancasila ini dia berkembang nih udah ratusan tahun ya. Dan ini dari zaman kerajaan kita segala macam ini sudah dibentuk. Indonesia ini punya karakter seperti ini loh. Jadi pakemnya kita ini punya budaya seperti ini, punya karakter seperti ini. Jadi aturan-aturan yang kita harusnya seperti ini gitu loh. Ya, dalam menanggapinya bukan seperti yang orang Barat itu. Artinya Barat itu bukan berarti dia positif, ya hanya sebagai pembanding aja gitu loh kan gitu. Tapi kadang-kadang kita kebablasan gitu loh dengan teori-teori Barat itu menganggap, oh benar ini, Barat ini. Tapi nggak diuji dengan falsafah kita. Nah, mulai saat ini kita sudah belajar kan S1 bahwasanya Pancasila adalah dasar dari segala sumber hukum. Ada di peraturan perundang-undangan. Memang benar, tapi pada praktiknya itu hanya digunakan pada beberapa peraturan gitu loh, tidak pada semuanya. Sehingga ini menjadi ladang kalian semua untuk menguji kebenaran tersebut. Menguji satu peraturan, Pak, ini tidak sesuai dengan Pancasila. Ini tidak sesuai dengan falsafah kita. Ya silakan kalian semua, itu banyak banget lahannya. Banyak sekali lahan yang harus diuji. Makanya belajar kepada falsafah Pancasila, silakan diadu teori-teori Barat itu dengan teori Pancasila lah. Gitu. Itu yang akan menarik. Nah, dan arah daripada S2, S3 kita ini kepada hukum pengayoman Pancasila. Gitu. Contohnya saja misalnya rule of the law. Rule of the law, negara hukum yang muncul dari Barat, nah itu kita implementasikan langsung ke dalam sistem hukum Indonesia. Padahal ada namanya negara hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila ada. Apa bedanya negara hukum, rule of the law, dengan negara hukum Pancasila? Sangat beda sekali. Sangat beda sekali. Saya pernah waktu menulis disertasi saya meneliti masalah itu juga.
terkait contohnya, aduh saya lupa ya. Dalam Pancasila itu ada ketuhanan. Nah, ketuhanan. Dalam rule of the law yang Barat itu, ketuhanan itu bukan nomor satu. Sehingga ada yang namanya sekuler, memisahkan antara negara dengan agama. Tapi dalam di Indonesia nggak bisa dipisahkan. Harus memahami Pancasila itu sendiri, gitu loh. Makanya negara hukum Pancasila. Nah, itu sih yang saya bisa pahami ya. Karena Anda belajar filsafat sama saya ya pemahaman seperti ini, nanti beda dengan belajar filsafat dengan dosen lain, Pak Yusdianto juga akan berbeda, kedalamannya juga akan berbeda, Anda bisa rasakan sendiri. Seperti itu. Saya hanya memberikan pengantar, bahwasanya sejarah filsafat kita, coba tengok-tengok yang namanya Plato, Aristoteles, Socrates, tengok-tengok yang namanya filsafat itu dari Barat, Yunani kuno tadi, dan coba tengok-tengok juga filsafat yang dari Islam. Itu mengarahkan ke situ, bukunya sudah ada semuanya, bisa Anda beli di Gramedia. Nanti saya harap sih semuanya bisa berkembang sendiri gitu ya, tidak ngikutin saya gitu ya. Dan bisa jadi juga saya berpikir seperti ini pun tahun depan akan berbeda, karena saya sedang menemukan ya hakikat yang kebenaran itu. Jelas jadi makin pusing kalau banyak ngomong. Udah sejam. Ada pertanyaan nggak? Kira-kira diskusi aja ya. Nggak harus saya jawab kan. Yang lain bisa jawab juga. Silakan. Any question? Ada pertanyaan? Nanti saya tolong dibaca ya yang di bahan rujukan yang di mana? Di kelas ya, oleh kawan-kawan semuanya. Salah satu rujukan kita, salah satu bahan lah ya, satu bahan terkait dengan itu sudah ada di dalam situ. Silakan Anda dalami. Saya lagi menyimpan berkas ini sudah. Oke, ada yang tanggapan, pertanyaan, apa namanya, pembantahan, silakan, atau penjelasan lebih lanjut bisa saya tanggapi dan bisa kawan-kawan tanggapi juga. Karena kalau saya yang menanggapi semuanya, otak saya juga nggak mampu. Ya, ada. Saya senang nih bisa aktif semuanya di sini ya. Tahun lalu nggak seaktif ini. Paling nggak liatin wajah-wajahnya aja. Udah satu kehormatan bagi saya bisa. Izin bertanya Pak Rudi. Ya, silakan. Ya, tadi saya menangkap satu statement Pak Rudi pada saat meng-quote pendapatnya Prof. Jimli Asidik ya, bahwa sebenarnya posisi saat ini setelah amandemen keempat itu Undang-Undang 45 sudah tidak mencerminkan lagi Pancasila, kurang lebih seperti itu ya. Tadi saya menangkap demikian. Kebetulan saya juga baca bukunya beliau tentang konstitusi ekonomi, Pak. Tulisannya Prof. Jimli. Kan kebetulan pada saat penyusunan amandemen itu kan dibagi kelompok-kelompok tuh ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, saya perhatikan memang pasal yang masih sama kurang lebih ya. Itu diantaranya adalah ya pasal 23 Undang-Undang 45 dan pasal 33. Dan yang paling menarik pembahasan untuk yang pasal 33 sebenarnya. Karena di situ ada yang diketuai oleh Prof. Mubrianto ya, yang dari UGM ya kalau nggak salah itu. Terus kemudian itu terbagi jadi dua, memang tuh dua pendapat di situ. Jadi satu Prof. Mubrianto, satu lagi Prof. Sahrir gitu ya. Ada dua tuh pendapat. Prof. Sahrir tentang kapitalis, Prof. Mubrianto itu tetap bertahan dengan dengan pemahaman dari Dr. Muhammad Hatta untuk tetap menggunakan kalimat bahwa perekonomian disusun atas asas keluargaan. Sementara yang kelompok satu lagi cenderung untuk menghilangkan itu karena sudah tidak sesuai dengan kekinian, agar lebih fokus lagi kepada
pasar, kurang lebih seperti itu ya. Nah, yang menarik dari pembahasan ini sebenarnya justru di akhir ceritanya itu Prof. Mubianto itu mengundurkan diri dari tim itu, Pak. Pada saat beliau mengundurkan karena merasa bahwa yang mendukung dia hanya cuma 2 tuh dari satu kelompok itu. Sementara sebagian kelompok lainnya seperti Prof. Sahrir, terus Sri Mulyani dan seterusnya itu lebih cenderung memilih untuk bisa merubah pasal demi pasal di pasal 33 terkait ekonomi dan kesejahteraan dalam bentuk yang lebih pro ke pasar, kurang lebih seperti itu. Ya, pro pasar kebijakan ya. Nah, kemudian akhirnya tapi ternyata hasilnya adalah kita tetap temui bahwa itu tetap pasal yang sama, hanya saja ditambahkan satu pasal terkait prinsip demokrasi ekonomi. Dan bahkan Prof. Jimli juga mengatakan di bukunya itu bahwa untuk membedakan antara kita dengan pasar kapitalis, kurang lebih seperti itu, di situ ada kata-kata efisiensi. Efisiensi kan cenderung sebenarnya lebih ke pro pasar ya. Tapi dijadikan satu kalimat efisiensi yang berkeadilan. Jadi efisiensi berkeadilan kurang lebih gitu ya. Sehingga itu untuk membedakan antara kita, maksudnya ekonomi demokrasi ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan yang di luar sana yang lebih cenderung ke pasar terbuka. Nah, ini berkait dengan kalimat yang tadi, apakah ini bisa dimaknai sebenarnya masih ada sih beberapa pasal yang sebenarnya tidak masih mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Pancasila. Demikian, Pak. Terima kasih. Ya, jadi kalau saya perhatikan dan kalau kita baca risalah perubahan Undang-Undang Dasar, perdebatan itu terjadi ya. Perdebatan itu terjadi. Jadi Anda kalau mau memahami bagaimana itu bisa terbentuk pasal-pasal demi pasal, lihat di risalah pembentukan Undang-Undang Dasar. Terjadi perdebatan, terjadi ya macam-macam lah ya, pemikiran Barat masuk kayak Pak Hatta nggak setuju dengan ada yang nggak setuju dengan adanya HAM, kemudian Hatta mengatakan masukkan ke dalam HAM gitu. Ya memang pada akhirnya kekuatan tersebut dipengaruhi masalah mayoritas dan minoritas ya terjadi. Nah kemudian saya tidak bisa mengatakan pasal sekian yang bertentangan Pancasila. Hanya saja saya mengutip pendapatnya Prof. Asidik tersebut, dalam proses pembentukan pasal-pasal tersebut masih terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan Pancasila. Nah, tapi saya belum menemukan, dan ini memang bagusnya jadi pembahasan kita. Contohnya saja, kenapa enggak gitu ya dalam kelas ini, apalagi nanti ada Pak Dr. Yusdianto. Nah, manfaatkan ini kan beliau ini kan basicnya tata negara. Akan menarik, persiapkan saya dan bahkan saya akan minta Pak Yusdianto untuk melakukannya sih. Terkait dengan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar yang memang dia keluar baik itu sepenuhnya atau sebagian dari konteks Pancasila. Nah, mana pasal-pasal tersebut? Tentunya tadi didasarkan oleh apa yang disampaikan oleh Pak Suhendi di sini. Melihat dari risalahnya, melihat dari perdebatannya, ini memang tidak sesuai dengan ketentuan atau falsafah negara kita. Nah, ini lebih profesionalnya atau lebih pasnya nanti akan dibahas oleh Dr. Yusdianto nih. Terkait pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar yang sudah tidak ada lagi atau sangat sedikit lagi jiwa daripada Pancasila tersebut. Tapi saya saat ini belum bisa mengatakan pasal berapa, terkait dengan hal apa, itu yang masih perlu saya teliti lagi terkait hal itu. Begitu Pak Suhendi. Tapi jika ada kawan-kawan di sini yang sudah mendapatkan tadi ya, contohnya saya bisa mendapatkan pasal 33 menurut pendapat saya begini karena berdasarkan tadi perdebatan-perdebatan yang ada, kemudian melihat
aplikasi undang-undang yang mendasarkannya. Contohnya pasal 33 itu undang-undang atau turunannya, atau kita sebut kalau orang hukum itu undang-undang apa namanya, undang-undang turunan ya ada istilahnya. Itu ternyata pada prakteknya tidak bisa dilaksanakan. Itu salah satu indikator bahwasanya undang-undang tersebut tidak mencerminkan masyarakat kita. Itu salah satunya. Ada undang-undang yang diciptakan berdasarkan satu pasal dari Undang-Undang Dasar, tapi tidak terimplementasi ke dalam masyarakat atau tidak bisa dilaksanakan dalam masyarakat, itu tanda-tandanya tidak mencerminkan masyarakat tersebut. Karena masyarakat kita sudah tercermin dalam Pancasila. Itu yang bisa saya kasih gambarannya. Banyak sekali itu kayak omnibus law segala macam itu kan. Itu juga termasuk banyak bertentangan dengan hati nurani masyarakat Indonesia. Gitu. Begitu yang bisa disampaikan oleh saya. Ada lagi mungkin sebelum ditutup, nanti saya biasanya membuat rekaman video ini dan saya bisa posting juga di kelas kita. Saya Pak. Ya, silakan Pak Edi Ramdhani. Ya, sangat menarik tadi waktu pemaparan materi Pak Rudi menyampaikan kita melakukan penelitian apakah hukum dari misalkan Eropa atau dari mana itu apakah sesuai dengan hukum di Indonesia, karena kebanyakan hukum kita kan mengambil dari hukum-hukum yang dari luar. Contohnya aja untuk sekarang ini sepertinya masih peninggalan Belanda. Ya. Nah, untuk masa global seperti ini dengan adanya internet, media sosial, budaya itu semuanya bisa dicari, diketahuin. Nah, bagaimana kita tetap menjaga kemurnian daripada Pancasila tersebut untuk sebagai dasar hukum kita, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi perubahan sosial itu lebih cepat daripada hukumnya sendiri. Mungkin Ya, seperti benar. itu. Bagaimana tanggapannya? Terima kasih, Pak. Ibaratnya hukum ini berjalan seperti semut, masalah-masalah itu seperti kuda berlari gitu ya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Itu sudah menjadi kejadian alam yang natural atau yang wajar ketika artinya hukum itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Ketika kita membuat aturan, seharusnya kita sudah bisa merancang peraturan ini akan berlaku sampai kapan, seharusnya seperti itu. Ya. Tapi ada beberapa yang tidak dapat tercapai sampai sana. Maaf di sini mungkin yang biasa buat perda, sederhana aja deh yang buat perda, yang buat peraturan, nggak sampai ke undang-undang. Undang-undang itu biasanya Pak Rudi Jepang tuh, ya sebetulnya. Mengatakan bahwasanya, saya juga mengalami ketika buat peraturan daerah, kita kadang tidak cukup waktu untuk melakukannya tersebut, gitu ya. Sehingga apa yang dilakukan, kita lebih pada mengejar target ini, mau peraturan ini berlaku sampai 1 tahun, 2 tahun lagi, itu urusan nanti. Gitu. Dan ini perlu kita menjadi perhatian kita bersama, agar peraturan tersebut, efektivitas peraturan tersebut berlaku panjang. Nah, kita sebagai orang hukum di sini juga kontribusi yang menurut saya sangat penting adalah mengkritisi mengapa kita harus mengkritisi peraturan-peraturan yang memang itu tidak sesuai lagi gitu loh. Nah, di S2 ini waktunya bagi kawan-kawan semuanya menguak itu semuanya gitu loh. Jangan hanya kepada tatanan yang sederhana. Saya sering baca tesis yang masih sifatnya menggambarkan gitu loh. Justru tesis yang kalian akan buat itu sifatnya mengkritisi teori-teori yang memang tidak berlaku lagi. Ini undang-undang ini sudah nggak bisa lagi dipakai loh. Ini harus diganti loh, gitu loh. Prosesnya itu salah, gitu loh. Gitu loh, sampai kepada sana. Karena kan setiap undang-undang itu kan ada namanya naskah akademiknya kan. Ada proses pembuatannya. Anda kritisi di situ, ambil naskah akademiknya.
kritisi ini ada yang salah dalam hal pembuatannya, metodologi yang salah sehingga tidak bisa diterapkan, khususnya pasal sekian yang tidak sesuai dengan teori-teori ini. Kenapa? Seperti apa yang disampaikan tadi Pak Suendi. Ini ada yang salah di pasal 33. Kenapa ada perdebatan ini? Nah, ini bisa menjadi satu di magister ini yang diharapkan oleh kita semua. Ini bisa jadi satu alat kita untuk mengatakan kepada pemerintah, ini tidak efektif, ini tidak baik, ini harus dirubah, dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan kepada penelitian-penelitian. Yang saya harapkan kepada Kapolri juga seperti itu. Baik itu orang pidana, perdata, ini harus bisa seperti itu. Nanti S3 baru kita memberikan satu solusi dengan teori lain, dengan konsep yang lain. Nah, begitu Pak Ramdhani ya. Dari kita ini sendirilah ya yang kita harapkan dengan penelitian kawan-kawan semuanya ada 60 di sini mahasiswanya. Belum lagi dengan mahasiswa lain. Kita menerima 110 atau 120 mahasiswa S2. Luar biasa kalau dia bisa meneliti semua peraturan-peraturan yang ada dikaitkan dengan falsafah kita. Ini jadi kaya kita penelitian kita. Begitu Pak. Dan saya pikir dosen-dosen kita banyak yang berkecimpung di dunia pembentukan peraturan ya. Dan saya yakin bisa membantu saudara semuanya jika sungguh-sungguh Pak, saya ini terkait dengan pasal ini kayaknya ada kecurigaan tertentu Pak. Bisa bantu nggak bagaimana saya cara menguak ini? Saya yakin Pak Rudi, Pak Tis, kemudian Pak Marja itu juga bisa membantu kalian lah ya dalam hal ini. Begitu. Terima kasih Pak. Ya. Baik, kawan-kawan semuanya, pada pertemuan kali ini kita akhiri sampai sini. Semoga nanti di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Silakan kalau ada pertanyaan bisa kita ke forum ya, forum di Viplas. Baiklah, saya mohon maaf bila ada perkataan, ucapan yang salah dan sikap yang salah. Semoga semuanya kita diberikan kekuatan untuk tetap sehat dan menjaga pikiran kita. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.